wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Cynthia Cakraningrum, psikolog. Kali ini saya akan membahas mengenai terapi flooding. Salah satu teknik terapi yang masuk ke dalam kategori terapi perilaku adalah terapi dengan teknik flooding atau pembanjiran. Gangguan atau masalah yang dihadapi individu beragam macamnya. Demikian juga dengan teknik terapi psikologi yang tepat untuk gangguan dan masalah tersebut. Teknik flooding merupakan sebuah teknik behavioral yang menghadirkan secara langsung stimulus atau sumber ketakutan, bisa situasi, objek, benda, ataupun yang lainnya, yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan. Seseorang akan dibanjiri oleh sumber masalah dan tidak boleh menghindarinya. Teknik flooding ini cocok untuk seseorang dengan masalah kecemasan atau ketakutan irasional, atau biasanya sih fobia pada objek tertentu. Prinsip utama dari teknik flooding ini adalah menghilangkan rasa takut dengan cara langsung menghadapkan dengan sumber ketakutannya. Sebagai contoh, individu dengan fobia ketinggian akan langsung dipaparkan dengan sumber ketakutannya, yaitu ditempatkan pada gedung atau lantai dengan yang paling tinggi dan disuruh melihat ke bawah. Kemudian ada cara penerapan dari teknik flooding ini. Dalam menjalani teknik flooding dilakukan dengan cara tertentu dalam melakukan modifikasi perilaku. Yang pertama, in vivo. Membawa individu hadir pada situasi atau stimulus yang menimbulkan rasa takut dan segera selama terapi berlangsung. Dilakukan dengan pengawasan langsung kepada klien, disertai dengan pengamatan perilakunya. Cara ini dilakukan untuk trauma-trauma yang ringan. Sebagai contoh, teknik flooding dilakukan dengan cara mengajak klien ke ruang lantai 1 hingga lantai 10 secara bertahap dan mengamati bagaimana rasa takut yang muncul pada dirinya dan perubahan perilaku apa yang telah terjadi. Klien dihadapkan secara langsung pada tempat tinggi untuk mengamati perilaku yang muncul dan apakah ada perubahan perilaku dalam menghadapi stimulus ketinggian tersebut. Yang kedua, ada imagery. Imagery ini merupakan stimulus yang menakutkan dihadirkan dengan cara membuat atau membayangkan situasi yang semakin meningkat dengan rasa takut atau kecemasan. Klien dibuat untuk membayangkan akibat yang dahsyat hingga ia beradaptasi dengan stimulus tersebut agar klien siap menghadapi situasi yang real atau yang sebenarnya. Cara ini juga dilakukan dengan pengawasan langsung dari terapis dengan tahapan yang lebih pelan. Dalam melakukan teknik flooding ini, ada hal-hal yang perlu dan harus diperhatikan. Di antaranya, keamanan seseorang. Orang yang ingin dihilangkan rasa ketakutannya, harus ada orang lain yang membantu menenangkan atau mencegah supaya si orang tersebut tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Kemudian, pemahaman mengenai teknik relaksasi, supaya subjek mampu untuk rileks dan tenang ketika menghadapi ketakutannya sendirian. Dan yang terakhir, ruangan yang aman. Misalnya saja takut akan ketinggian, maka keamanan dari ruangan harus diperhatikan sehingga dapat meminimalisir kecelakaan. Yang jelas, sebelum dilakukan teknik flooding ini harus ada pemeriksaan kesehatan oleh pihak kedokteran atau medis. Untuk kasus fobia, teknik flooding tidak dapat diartikan secara langsung dalam hal membanjiri. Teknik ini perlu dilakukan secara sistematis dan bertahap ketika menghadapkan pada situasi yang sebenarnya. Perubahan perilaku juga ditimbulkan dengan cara yang bertahap dan tidak bisa dilakukan perubahan perilaku secara sekaligus. Fobia yang diubah dengan segera dapat menimbulkan ketakutan yang sangat dan trauma yang lebih mendalam, sehingga harus dilakukan dengan bertahap dan dengan pengawasan yang tepat mengenai perubahan perilaku yang terjadi. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai teknik flooding. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.